Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan. Kembali Tuhan kami mau menyembah Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan yang murni yang boleh disampaikan, sehingga kami boleh mengerti tentang maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, tentang rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami juga rindu Tuhan, ketika hari ini sementara firman Tuhan ini disampaikan, mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, maka kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya sementara kami mendengar firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, segala masalah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Sementara kami mendengar firman Tuhan, kami kembali mendapat semangat yang baru, karena kami yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menghibur kami. Firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan ini akan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Bapa, biarlah berikan urapan-Mu yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir kepada kami semua, sehingga kami hari ini pulang penuh dengan kemenangan. Hari ini kami pulang penuh dengan sukacita. Hari ini kami pulang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kami pulang penuh dengan semangat yang baru, karena Allah yang kami sembah, Dia sudah membuktikan Dia Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan suatu saat kelak Dia akan menjemput kami kembali lewat kedatangan yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kedua, yaitu mengenai jemaat di Smyrna. Yang pertama, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang jemaat di Efesus, yaitu tentang wahyu. Kita akan belajar hari ini kembali eksposisi atau ekspositori tentang wahyu pasal yang kedua, kemarin ayat 1 sampai yang ke-7. Sekarang wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-11 saja. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, ayo saya undang untuk bangkit berdiri. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Nanti kita baca berganti-gantian. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan aman. Haleluya. Kita bangkit berdiri yuk bersama-sama. Sudah ketemu? Ya, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak kaya, sebenarnya mereka adalah jemaat. Mereka adalah, waduh, luar biasa. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar tentang jemaat di Smyrna. Kita tahu
bahwa jemaat di Smyrna ini adalah jemaat yang sebenarnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, arti kata malaikat ini sebenarnya adalah arti kata angeles atau malah. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan apa? Malah. Bukan malak ya, tapi malah. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah angel, malaikat, dan atau disebut juga makhluk rohani. Nah, siapakah makhluk rohani ini yang dimaksud oleh Tuhan? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, malaikat jemaat di Smyrna itu adalah sebenarnya utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Siapakah utusan Tuhan? Siapakah malaikat itu? Malaikat ini sebenarnya adalah para pemimpin agama. Ada haleluya. Sebenarnya Tuhan sedang menulis surat kepada para pemimpin agama, atau kata kerennya hari ini adalah gembala, saudara. Kepada gembala. Jadi, dan tuliskanlah kepada gembala, kepada para pemimpin jemaat di mana? Di Smyrna. Nah, oleh karena itu kita semakin mengerti bahwa surat ini ditujukan kepada para malaikat, dan kita tahu siapa yang menulis surat ini. Ditegaskan sekali lagi, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa yang telah mati dan hidup kembali? Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari sini sangat jelas ketahuan dan sangat jelas dimengerti bahwa inilah firman yang awal dan yang akhir dan yang telah mati dan hidup kembali. Yang menuliskan ini adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat di mana? Smyrna. Oke, kita masuk ayat yang ke-9. Tetapi sebelum masuk ayat yang ke-9, saya mau kita melihat dulu kota Smyrna. Smyrna adalah suatu kota yang sangat indah, suatu kota yang sangat luar biasa indah. Saking indahnya, pelabuhan di Smyrna itu adalah pelabuhan yang paling indah saat itu di Asia. Smyrna ini terletak di Asia, Bapak Ibu Saudara. Jadi di pelabuhan maupun di jalan-jalan itu konturnya begitu luar biasa. Ada pelabuhan yang indah, ada laut yang indah, sementara di sebelah kanannya ada gunung juga yang indah, ada jalanan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, kita perhatikan di kota Smyrna itu, kalau di Jakarta, di Amerika, di Eropa, itu jalanan-jalanannya itu pasti juga kalau di jalan raya di aspal, kalau enggak juga pakai pasir, selesai. Tapi kota Smyrna itu jalanannya itu rapinya luar biasa. Dia memakai seperti keramik, tapi keramik yang tidak licin begini. Sebab kalau licin begini, setiap orang yang jalan pasti jatuh gedebak-gedebuk. Dia pakai keramik-keramik yang untuk di luar, yang bagus-bagus, seperti Bapak Ibu Saudara lihat di tembok-tembok. Nah, keramik itulah yang dipakai sepanjang kota Smyrna. Sepanjang kota Smyrna, dari pelabuhannya, dari semua jalanannya, kota Smyrna ini adalah kota yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Italia atau pernah ke Eropa, ada salah satu bagian, yaitu salah satu Italia, saya pernah ke sana. Itu kalau kita nginjek batunya, waduh, batunya itu adalah batu yang luar biasa, batu yang sangat-sangat indah. Waktu diinjak, waktu kita lihat, ya kan, kita jalan seakan-akan kita jalan di dalam rumah, ya, di luar, di jalanan kita melihat itu begitu suatu yang indah. Nah, inilah kota Smyrna. Kota Smyrna, kota yang begitu indah, begitu luar biasa. Ada bukit, ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa. Jadi kota Smyrna ini juga kota yang punya kuil-kuil yang indah. Jadi kota Smyrna ini punya kuil-kuil itu begitu indah, dan dia punya kuil-kuil begitu banyak di perbukitan. Jadi orang-orang itu kalau mau melihat, kalau kita seringkali kalau kita melihat candi
lagi paling Candi Borobudur. Nah ini sepanjang kota Smyrna kayak di Jakarta ini itu ada kuil-kuil, saudara. Kuil-kuil itu adalah untuk penyembahan, untuk dewa-dewa penyembahan. Ada dewa Tiberius, di sana ada dewa-dewi Zeus juga dari sana. Terus ada dewa-dewi Dewi Zibel dan juga Apollo serta Dewi Aphrodite. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu indahnya kota ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membayangkan sedikit dengan kota Bali, di mana Bali itu juga ada kuil-kuilnya yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu indah, bukan indah apa-apa, tetapi penampakannya begitu indah sehingga masyarakat dari kota Smyrna seringkali naik ke atas untuk menyembah ke kuil dan pulang kembali. Nah, di kota Smyrna juga ada stadion olahraga yang paling besar, yang paling luar biasa dan sering dipakai untuk lomba, mungkin lomba-lomba sebelum Olimpiade ya, itu ada lomba-lomba yang luar biasa dan semua adanya di kota Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada tahun 26 Masehi itu ada Imperium Roma yang mempunyai sesuatu yang disembah, yaitu mereka menyembah namanya dewi yang tadi saya sudah sebutkan, Tiberius atau Tiberias atau dikatakan Tiberius. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka menyembah Kaisar Tiberias, dan di situ kota Smyrna yang sudah begitu indah bagaikan berlian Asia hanya mempunyai satu kecacatan yang sangat-sangat fatal, yaitu mereka harus menyembah siapa? Menyembah Kaisar. Nah, saya garis bawahi dan kita belum teruskan, nanti kita teruskan pada ayat berikutnya. Mereka harus menyembah Kaisar, bukan menyembah Kristus. Nah, oleh karena itu, ayat yang ke-9 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Aku tahu kesusahanmu. Siapa yang tahu kesusahannya masyarakat atau jemaat di Smyrna? Siapa? Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tahu kesusahan. Apakah ini kesusahan yang biasa? Apakah ini susah yang biasa? Apakah ini kata-kata susah yang biasa? Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya, kata kesusahan ini artinya adalah tlipsis. Apa saudara? Tlipsis. Bukan telikung, tapi tlipsis. Apa itu tlipsis, Bapak Ibu Saudara? Ini bukan kesusahan yang biasa. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Coba kita buka Kisah Para Rasul, berapa tadi saya bilang? Pasal 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami apa? Banyak sengsara ini katanya sama. Tlipsis, bahasa Yunaninya tlipsis. Jadi kesusahan, sengsara. Oke, kita lihat lagi satu ayat yang akan mendukung ayat berikutnya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat. Ada jemaat yang bisa bacakan segera boleh, tolong bangkit berdiri. 2 Tesalonika 1 ayat keempat, biar cepat. Ada yang bisa bacakan? Yang pakai ini lebih cepat, ayo boleh bangkit berdiri, siapa aja yang kencang ya. 2 Tesalonika 1 yang pertama ayat yang keempat. 2 Tesalonika 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Kata penganiayaan ini adalah sama, yaitu tlipsis. Jadi kesusahan itu tlipsis, penderitaan itu tlipsis, aniaya itu tlipsis. Yang tadi ada sebelumnya apa? Sebelum ini kata tlipsis ini sengsara.
Jadi susah, sengsara, dianiaya. Dan Roma pasal 12 ayat 12 juga sama, ini kata yang sama, yaitu telipsis, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 12, apa firman Tuhan katakan? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata kesesakan ini juga sama, yaitu telipsis. Katakan kiri kananmu dulu, telipsis. Tos dulu biar ngerti bahasa Yunani. Telipsis. Berarti telipsis itu apa? Susah, sengsara, apalagi saudara, dianiaya, ada kesesakan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kenapa sih sampai Tuhan turun tangan? Kalau kita nih cuman susah-susah biasa, kok Tuhan tidak mengatakan, aku tahu kesusahanmu, Dek, aku tahu kesusahanmu, Pak. Tapi kenapa dia sampai menuliskan ini di ayat ini? Kenapa dia katakan, aku tahu kesusahanmu? Nah, rupa-rupanya tadi masih ingat cerita saya tentang bangsa Smyrna ini yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewi dari Zeus, Aphrodite, dan yang lainnya. Tadi ingat? Nah, saudara, salah satu yang disembah dan harus disembah adalah rajanya, yaitu raja yang tadi saya sebutkan, raja apa? Bukan Tiberias. Ya, kata gampangnya Tiberias, tetapi sebenarnya adalah dewa apa tadi? Tiberius, ya kan, Tiberius. Nah, kesusahan jemaat Kristen saat itu yang mengikut Kristus, kesusahannya begini, saudara. Semua orang itu diwajibkan setiap 1 bulan sekali dia harus naik ke satu bukit dan raja ada di sana disembah, dan harus mengakui hari itu harus membawa kantong persembahan atau harus membawa persembahan itu untuk disembahkan kepada raja, dan hari itu harus tunduk menyembah. Wah, Tiberius adalah Tuhan, Tiberius adalah Tuhan, Tiberius adalah Tuhan. Persoalannya, banyak orang Kristen yang mempertahankan iman dan percayanya. Ada haleluya. Mereka nggak mau untuk menyembah Tiberius. Mereka tidak mau untuk menyembah Tiberius sang raja. Mereka tetap pertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, setelah mereka tidak mau, kebanyakan orang Kristen tidak mau yang ada di kota Smyrna, menyebabkan mereka dikucilkan, menyebabkan mereka tidak mau bersahabat. Jadi kalau mereka buka toko, nggak ada yang beli. Ada haleluya. Kalau mereka mau bekerja, melamar, ya, aku mau melamar dong di salah satu, ya kan, misalnya Davinka mau ngelamar, kebetulan Bang capek antri itu, ya kan, rajanya Tiberius, ya kan, menyembah Tiberius, langsung dicoret. Sepintar apapun orang tersebut dicoret. Mau bergaul nggak bisa, bahkan mau membeli makanan, kalau dia bilang engkau orang Kristen, engkau tidak akan diberikan makanan. Apa artinya? What does it mean? Artinya, Bapak Ibu Saudara, ini berat sekali buat seorang Kristen yang ada di jemaat, yang ada di Smyrna. Ya apa ya? Coba kalau kita refleksikan kepada diri kita, kalau kita nggak bisa beli apa-apa, kita nggak bisa bekerja apa-apa, apa artinya, saudara? Kita susah. Kita nggak bisa berbisnis, kita nggak bisa bekerja. Kalau kita mau kemana-mana, ya kan, waduh, ini orang Kristen ini kucilkan, singkirkan. Saya nggak mau ada dia di sini. Waduh, luar biasa. Oleh karena ini bukan kesulitan biasa, ini bukan kesusahan biasa. Saya mau tanya sama kita semua, Bapak Ibu Saudara, hari ini suka susah? Pernah susah? Paling susahnya apa? Sakit gigi. Paling susahnya apa, Bapak Ibu Saudara? Nggak punya duit, ya Pak ya? Ya kan? Tapi nggak punya duit, masih bisa pakai baju, masih bisa pakai apa, ya kan? Tetapi di sana, ini orang-orang ini benar-benar susah.
benar-benar disengsara, benar-benar dianiaya, benar-benar tidak punya apa-apa, tidak punya sahabat. Itulah yang terjadi di kota Smyrna. Makanya Tuhan turun tangan, dia katakan, aku tahu kesusahanmu, bukan kesusahan biasa. Oleh karena itu, kalau kita susah hari-hari ini, belum ada sekukunya daripada kesusahan orang-orang yang saat itu ada di Smyrna. Ada, haleluya Bapak Ibu Saudara, sulit dan sulit sekali. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu itu kesulitan yang luar biasa, kita harus membaca firman ini, agar ketika kita punya kesulitan, agar ketika kita punya persoalan yang berat, mungkin kita hari ini divonis sakit, kanker dan yang lain, mungkin hari ini kita nggak punya uang, mungkin hari ini kita di PHK, mungkin hari ini, itu belum sebanding dengan penderitaan jemaat di Smyrna, yaitu jemaat Kristen yang ada di Smyrna. Dia menderita bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia pikul salib, sangkal diri buat Tuhan, bukan buat dirinya. Kita menderita untuk diri kita. Kita menderita untuk semuanya, diri dan diri kita. Ada, haleluya. Itulah kesulitan orang-orang Kristen di jemaat di Smyrna atau di daerah Smyrna. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat lagi apa ini yang menyebabkan Tuhan memberitahukan tentang aku tahu kesusahanmu. Terus apa lagi saudara? Ayat berikutnya, Wahyu yang tadi sama, yuk kita baca lagi. Wahyu pasal 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan apa saudara? Dan 1, 2, 3 dan kemiskinanmu. Saudara yang terkasih, kenapa ya sampai sampai begitu jelas dikatakan tentang kemiskinan yang bukan biasa? Coba kita buka Lukas pasal 21 ayat yang kedua dan ketiga. Ini kemiskinan yang seperti apa? Kita harus lihat dari siapa tuh namanya? Dari seorang ibu yang sangat miskin, yaitu ibu yang memberikan 2 peser uang. Lukas pasal berapa tadi? 21 ayat 2 dan 3. Ya, saya bacakan. Lukas 21 ayat 2 dan 3. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Janda apa saudara? Miskin. Kata miskin di sini adalah dalam bahasa Yunaninya penikros. Penikros, miskin tapi masih punya duit. Katakan kiri kananmu, tos dulu. Kau miskin tapi masih punya. Katakan, miskin masih punya duit. Ada, haleluya. Miskin masih punya duit, berapa peser dia? 2 peser. Nah, setelah itu di ayat yang ketiga, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa saudara? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Kata miskin yang kedua itu adalah petokos. Kata Yunaninya apa saudara? Bukan petok, bukan, tapi petokos. Ya kan? Makanya kalau ayam sudah bertelur, pasti dia petokos. Saudara ingat kata gampangnya. Nah, kata yang kedua petokos ini, miskin yang sudah tidak punya apa-apalah lagi, miskin total. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, hanya punya baju. Miskin, benar-benar miskin yang tidak punya apa-apa. Nah, kita kembali ke Wahyu 2 tadi. Kita lihat lagi Wahyu 2. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Kemiskinan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ini miskinnya benar-benar miskin. Jadi jemaat Kristen hari itu yang mempertahankan iman dan percayanya kepada Tuhan, mereka miskin semiskin-miskinnya, sampai nggak punya apa-apa, sampai nggak bisa makan, karena mereka semua dikucilkan, karena mereka semua nggak ada yang mau bergaul, nggak ada yang mau menerima mereka semua serba membatasi diri. Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hari ini miskin seperti itu gimana kira-kira? Saya yakin di sini nggak ada yang miskin. Ada, amin?
Coba lihat pakaianmu pada rapi-rapi, ada pakai dasi, ya kan? Ada pakai kacamata, ada pakai ini, ada pakai sepatu, ya kan? Nggak ada kan yang di hari ini yang ciaka nggak pakai apa-apa, ya kan? Datang ke gereja telanjang, nggak ada kan? Ada, haleluya. Jadi kita lihat saudara, semiskin-miskinnya jemaat kita di tempat ini misalnya, tapi tidak separah dari jemaat di Smyrna. Mereka mempertahankan iman dan percayanya sekalipun miskin. Mereka tidak peduli. Mereka tetap menyembah Tuhan yang hidup. Makanya Yesus turun tangan, dia bilang begini, aku tahu kesusahanmu, wah, aku tahu kemiskinanmu. Nggak ada di jemaat lain yang dikatakan seperti itu. Ada, haleluya. Jadi kalau hari-hari ini kita susah, kita belum sesusah orang-orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Tuhan terlalu tahu segala kesusahan kita. Tuhan terlalu tahu segala kesusahan dan kemiskinan kita. Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia mengerti bahasa kita. Dia mengerti tetesan air mata kita. Ada, haleluya. Dia mengerti apa, saudara? Bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Kita tahu kalau kita berdoa, Dia tahu kalau kita sedang susah, Dia tahu kalau kita sedang menderita, Dia tahu segala-galanya. Tetapi yang Dia mau, kita rela menderita bagi Tuhan, bukan bagi tubuhmu, bukan bagi fisikmu. Dia tidak mau kita menderita hanya karena hal-hal duniawi. Dia rindu kita menderita bagi perkara-perkara rohani. Yang percaya katakan amin. Teruskan. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka. Ini sebenarnya satu kata yang digabung. Dia tahu segala fitnah. Jadi mereka kaya, bukan kaya secara uang, tapi kaya fitnah. Kita bisa bayangkan, kalau kita mau fitnah orang, kalau kita mau fitnah orang lain atau orang memfitnah kita, pasti orang yang difitnah itu orang yang lumayan kaya, lumayan punya pendidikan. Misalnya saudara fitnah begini, itu orang ya katanya tiap 1 tahun sekali beli mobil ya tetangga kita fitnah. Jangan-jangan dia pesugihan. Itu anaknya tiap malam pulang malam, tiap malam nggak pernah pulang jam 12, pulang jam 1. Jangan-jangan anaknya itu cewek yang nggak bener. Kerja di mana? Diskotik. Kerja di mana? Karaoke lah, segala macam. Kita difitnah karena kita lebih baik, karena kita lebih luar biasa. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara fitnah orang susah? Orang nih gembel, maaf ya, maksudnya orang miskin, susah. Terus saudara gujuk-gujuk fitnah gitu. Kamu kemarin beli apa? Beli nasi di mana namanya? Di warteg ya? Wah, kamu nyolong duit ya? Nggak mungkin, saudara. Malah kita ngelihat orang miskin, kita hatinya ini sudah miskin, sudah susah, sudah diterima di mana-mana, difitnah, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ini satu pengalaman yang sangat luar biasa, satu yang harus kita belajar. Orang Kristen hari-hari itu difitnah. Dia katakan, lihat kamu ngapain nyembah Tuhan. Kita juga sering kan dibilang begitu, ya kan? Mungkin Pak Yono tahu. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu setiap minggu ke gereja? Datang doa pagi, datang doa malam. Miskin juga. Difitnah, saudara. Kenapa? Karena kita sedang mempertahankan iman dan percaya kita. Ada haleluya. Ada amin. Coba saudara suatu saat kasih uang 100 juta suruh pindah agama, kira-kira saudara kuat nggak? Belum tentu kuat ya kan. Dikasih 100
juta masih belum kuat, dikasih 1 miliar ya mungkin goyang ya kan, dikasih 10 miliar lebih goyang. Tetapi yang saya mau katakan di sini, inilah hebatnya jemaat di Smyrna, saudara. Dia difitnah, dia dilakukan apapun, saudara, tetapi mereka yang menyebut orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara ngerti nggak maksudnya ini? Jadi begini, orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan. Ada amin? Yang sekarang menjadi orang Israel. Israel lawan negara manapun dia tidak akan pernah takut, saudara. Negaranya kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit, karena dia itu bangsa pilihan. Nah, karena bangsa pilihan ini kadang-kadang, saudara, bangsa Israel ini atau orang Yahudi ini sombong. Apa, saudara? Sombong. Karena dia sudah dipilih Tuhan, dia sombong, saudara. Dia tidak peduli. Wah, dia merasa hebat, merasa luar biasa. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan hati-hati. Sekalipun engkau dalam keadaan susah, sekalipun engkau dalam keadaan menderita, yang sudah dipresir penuh dengan tekanan, kesulitan, tetapi dia masih bisa. Tuhan bilang begini, saudara, lihat, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi di sekumpulan orang Kristen, Tuhan masih bisa melihat ada orang-orang yang pemberontak, ada orang-orang yang bertingkah seperti iblis di antara jemaah yang menderita itu. Ada haleluya? Semua gereja sama. Di tempat kita pun ada jemaah-jemaah yang mungkin seperti iblis tingkah lakunya. Kalau di gereja seperti malaikat, kalau di rumah seperti berbeda semua, gontok-gontokan. Bahkan kalau di rumah bisa tarik-tarikan rambut, bisa kata-katanya bisa, iblis saja kadang-kadang minder gitu, saudara, sama kita. Nah, itulah sebenarnya Tuhan katakan ada tersusupi jemaah iblis. Lihat aja, jelaskan. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi kalau kita melihat, kadang-kadang kita melihat, oh orang itu kasihan ya, orang itu susah, orang itu nggak punya apa-apa, orang itu difitnah, orang itu. Tapi itu pun masih bisa sepersekian persen menjadi pengikut si iblis, menjadi. Saya harapkan di gereja kita jangan seperti itu. Yang percaya katakan amin. Ngerti Bapak Ibu Saudara ini semua? Nyaho? Ngerti ya? Jadi masih ada aja iblis itu bisa menyelinap di antara itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kayak hari ini mau memberitahukan hal yang luar biasa tentang ayat yang berikutnya. Tuhan katakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan ini statement. Ini statement langsung dari Tuhan kepada jemaat di mana? Smyrna. Jangan takut terhadap engkau yang engkau harus derita. Hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin kita membuka alam pikiran kita selebar-lebarnya. Ada orang yang bilang begini, Pak, untuk apa saya ikut Kristus? Untuk apa saya menjadi murid Kristus kalau setiap hari saya menderita? Pak, untuk apa saya ikut Tuhan kalau miskin dan miskin? Pak, untuk apa saya menderita? Untuk apa saya ikut Tuhan kalau saya sakit-sakitan, Pak, setiap hari? Saya mau katakan satu hal. Saudara pengikut Kristus atau pengikut iblis? Coba saya mau tanya dulu satu hal. Saudara pengikut Tuhan atau pengikut iblis? Saudara murid Tuhan? Oke. Di dalam tubuh kita yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, ada yang namanya DNA-nya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau ada DNA-nya Tuhan, berarti kita ini sebagai murid Tuhan, anak Tuhan yang punya darah Tuhan, kita bisa menderita nggak? Dan sering menderita nggak? Pasti.
Jadi malah aneh, bin ajaib kalau pengikut Kristus tidak pernah menderita. Aneh lah, punya DNA. Jadi kayak begini saudara, misalnya saudara punya orang tua yang sakit diabetes kencing manis. Saya mau tanya, sepersekian persen saudara akan tertular diabetes? Bukan tertular, akan punya keturunan penyakit itu? Pasti punya. Kalau bapaknya punya penyakit jantung, ada kemungkinan anaknya punya penyakit jantung. Iya apa ya? Kalau anaknya ibunya gemuk, anaknya pasti gemuk. Lah, ketawa. Ini benar saudara, itu DNA. Sekarang saya mau tanya, gajah, ya, gajah makannya apa? Hah? Gajah makannya daging, hamburger. Gajah makannya cuman kacang-kacangan. Ya mulutnya aja cuman segitu saudara, nggak ada giginya untuk ngunyah. Dia selepet aja. Saya mau tanya, gajah bayinya gemuk apa kecil? Bayinya udah bulat, ya kan? Jadi gajah mau diajar berenang kayak, mau gajah disuruh olahraga kayak, dia tetap gemuk saudara, karena DNA-nya itu nurun. Ya kan, harimau makan daging setiap hari, serap dia makan, tapi perutnya tetap ramping kayak saya. Ada haleluya. Harimau, singa kan perutnya ramping-ramping saudara, ya kan, dia tetap ramping. Coba kalau itu panda makannya apa? Hah? Bambu, ya kan, bambu sering dikasih bambu, ya kan, wah dia makanin, tetap aja dia gemuk, obel-obel, ya kan, bubut, tetap gemuk. Itu DNA yang nggak bisa dirubah. Kristus punya DNA penderitaan. Saudara dan saya punya DNA itu. Jadi kalau nggak mau dapat DNA itu, mulai hari ini keluar. Tidak perlu lagi menjadi pengikut Kristus. Aku nggak mau jadi pengikut Kristus, Pak. Aduh ada DNA-nya, DNA menderita. No! Itu tandanya kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari surga. Turun ke dunia pasti banyak penderitaan. Setiap hari, setiap waktu, yang namanya pengikut Kristus punya DNA-nya Kristus pasti bisa menderita, dan sering kali menderita. Jadi kalau saudara menderita, saudara harus bangga sama Tuhan. Thank you Lord, ternyata aku murid Kristus, aku menderita. Katakan kiri kananmu, thank you teman-temanku, aku sering menderita, aku sering berantem, aku sering menderita, aku sering susah, aku sering gak punya uang, aku sering ini, aku sering. Sehingga kita bangga jadi muridnya Kristus. Kita punya DNA-nya Tuhan. Tahu kan DNA? DNA. Itu DNA itu yang membuat kita bangga kepada Tuhan. Dan dia bilang begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, karena aku sudah menderita terlebih dahulu, sudah mati di atas kayu salib, sudah rela untuk menderita bagi kita semua. Ada haleluya. Dan ayat yang berikutnya, pasal yang berikutnya, statement yang berikutnya, kalimat berikutnya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu, lihat ya, ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Nah, orang iblis melempar beberapa yang sudah kena kekontaminasi itu supaya kita dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, jadi mengapa kita di dalam gereja, mengapa kita di dalam rumah tangga kita, mengapa kita di kantor, mengapa kita di bisnis, itu selalu ada yang model kayak iblis, saudara. Jadi Tuhan sengaja memberikan iblis ini untuk mencobai kita. Yang percaya katakan amin. Dimanapun kita berada, kita pasti dicobai, karena Tuhan sudah bilang akan melemparkan untuk dicobai. Bapak ibu saudara, lihat, untuk dicobai dan beroleh kesulitan selama berapa hari. Ini bukan arti bukan arti yang letterless, bukan arti yang harus 10 hari menderita, bukan. Tapi kata 10 hari ini itu menandakan, saudara, kalau di dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti sepertiga kehidupan kita itu bisa ada penderitaan. Begitu loh maksudnya.
10/30 jadi berapa? Sepertiga dalam hidup kita. Bisa ada penderitaan, bisa menderita. Jadi kita jangan bilang, wah kita selalu happy. Kadang-kadang kita harus menderita, kadang-kadang ada kesulitan, kadang-kadang yang kita tidak pernah prediksi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia bilang apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada haleluya. Setialah, setia sampai mati. Kita harus setia sama Tuhan sampai mati. Siapa dari antara kita yang punya komitmen hari ini setia sama Tuhan sampai mati sekalipun? Kan dikatakan, walau pohon ara tak berbunga, apa saudara? Pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, terus kandang tak menghasilkan, tapi aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Itu kata Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20, 18, 19, 20. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah tahu Tuhan membutuhkan kita setia sampai mati. Apapun kesulitanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Engkau sakit hari ini, engkau perlu setia terus sampai mati. Di penghujung hidupmu, engkau akan mendapatkan mahkota, apa saudara? Kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Saya mau katakan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia. Apa yang Tuhan berikan buat jemaat Smyrna sampai hari ini? Saya mau kasih tahu. Dari 7 kisah, dari 7 jemaat, Efesus, Smyrna, terus ada Pergamus, terus ada jemaat di Tiatira, ada jemaat di Sardis, ada Philadelphia, Laodikia. Itu semua kota yang sampai hari ini kotanya masih tetap ada di dunia ini, di Asia ini. Hanya satu yang tersisa. Kota apa? Kota Smyrna. Di mana kota Smyrna sekarang? Saudara Google hari ini juga. Kota Smyrna hari ini ada di Izmir. Di mana? Turki. Makanya orang banyak pergi ke Turki. Kenapa ke Turki? Karena kota Turki kalau ke Smyrnanya, saudara akan melongok dan terheran-heran. Dibangun zaman sebelum 26 Masehi. Yang lain, kota Laodikia, kota Efesus, terus Pergamus, Sardis, Philadelphia, kelihatannya bagus ya namanya Philadelphia, makanya ada GBI lah di Philadelphia. Ini ya kan, kalau kita mau bikin GBI dulu mestinya GBI Jemaat Smyrna, nanti susah terus kita. Dulu saya udah tahu ini, tapi saya nggak berani pakai nama ini. Karena ntar jemaatnya susah, miskin, semuanya penyakitan, ya kan? Nah, jadi sampai hari ini kota nggak ada gereja hari ini. Coba mau di Reform kek, mau GBI kek, GKI kek, nggak ada GKI Jemaat Smyrna, nggak ada saudara. Yang ada Philadelphia, Efesus, gitu. Tetapi mereka nggak ngerti. Jadi mungkin ya kalau Bapak Ibu Saudara tahu, mungkin di sini ada Immanuel yang belajar juga tentang hermeneutik, belajar juga tentang sejarah. Ya, kota yang satu-satunya masih ada sampai hari ini, sampai sekarang nih 2024 itu adalah Izmir. Benar nggak Izmir? Izmir di kota di negara Turki, kotanya namanya Izmir. Mir, sini ada Miranda kan. Mir itu adalah sebenarnya katanya apa saudara? Di awalnya adalah kata mur. Mur itu harum apa enggak? Mur itu harum. Waktu Yesus lahir dibawa apa?
kemenyan mur. Mur itu juga harum, saudara. Jadi, saya mau katakan satu lagi sebelum saya lupa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kota Smyrna, kalau saudara nanti pergi ke kota Smyrna atau kota Izmir yang ada di kota Turki sekarang, itu harumnya minta ampun, saudara. Saudara pernah ke kota Kediri, penghasil rokok, apa tuh namanya, gudang garam. Jadi kalau kita baru masuk aja ke kota Kediri, waduh itu bau tembakaunya, semua. Jadi saudara pergi kemana, pergi ke restoran, pergi ke WC sekalipun, pergi kemana-mana, itu bau tembakonya nggak hilang-hilang, saudara. Harum, seluruh kota bau tembakau, bayangin saudara. Karena memang kota tembakau, kota apa? Kota menghasilkan itu rokok gudang garam itu kan dari Kediri kan, tembakau. Di Smyrna, waktu saudara masuk, saya juga nanti pengen nih pergi ke sana. Lagi merencanakan apakah ke Smyrna ya kan, ataukah ke Eropa gitu kan. Wah, waktu ke sana itu teman-teman saya bilang, waduh, harum, begitu harum kotanya. Ngelihat lautnya indah, tidak ada yang seindah pelabuhan di Smyrna atau Izmir hari-hari ini. Kotanya berbukit, ada gunung. Wah, luar biasa saudara. Kota yang indah, dan hari ini masih ada. Kenapa? Karena sampai hari ini masih ada orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap luar biasa kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau engkau mau hidupmu tetap ada sampai di surga, dan ketika engkau tetap ada di surga, maka engkau harus tetap taat dan setia sampai mati. Ada haleluya. Semua kota, Pergamus, Laodikia, Efesus, apa tuh namanya tadi, Sardis, Philadelphia, tidak ada lagi sampai hari ini. Kotanya sudah punah, kotanya sudah hilang. Tapi jemaat di Smyrna, kota Smyrna, sampai hari ini Tuhan tetap berkati dan tetap ada. Karena ada apa? Karena ada jemaat-jemaat yang tetap setia kepada Tuhan sampai hari ini. Luar biasa. Ada amin saudara? Gereja di tempat kita juga harus tetap bertumbuh, berkembang ketika ada jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia sampai mati dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ini adalah satu pengharapan buat kita semua. Satu pengharapan yang pasti buat kita semua. Ketika kita setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Tinggal ketika saudara masuk ke dalam surga nanti, yang waktu beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan, ada tempat-tempatnya bagi saudara. Surga yang mana, surga level mana, ya itulah yang akan terjadi menurut perbuatan kita. Kita tetap masuk surga, ya puji Tuhan. Kalau saudara setia sama Tuhan, tetap masuk dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, siapa bertelinga? Coba saudara bilang, katakan kiri kananmu, engkau bertelinga atau telinganya sudah hilang? Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua apa saudara? Waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali, penghakiman, kita tidak akan menderita apa-apa. Kita sudah menang. Jemaat-jemaat Tuhan akan menang ketika kita setia sampai kita menutup mata kita. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita mengerti hari ini, belajar tentang jemaat di Smyrna. Luar biasa. Dia tetap ada sampai hari ini. Jemaat itu tetap ada, kotanya juga tetap ada. Yang lain sudah bubar, yang lain sudah tidak ada, sudah runtuh semua kotanya. Tapi kita diizinkan melihat hari ini lewat pemaparan firman Tuhan bahwa dia adalah jemaat yang setia sampai mati. Kita juga mau menjadi jemaat yang setia sampai mati. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita di dalam kehidupan kita tetap setia. Jadi bukan langkah awal yang akan menentukan kita. Jangan sampai kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging.
Banyak hari-hari ini orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita rindu memulai dengan roh, mengakhiri juga dengan roh. Tuhan memberkati. Yuk kita angkat satu pujian, kita tundukkan kepala dulu, kita katakan sama Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami sudah kembali belajar tentang kota Smyrna Tuhan. Kami belajar tentang ketekunan jemaat di Smyrna. Kami belajar tentang mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Kami belajar tentang pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Kami terus belajar Tuhan, agar dalam kehidupan kami sekalipun segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak kami, segala sesuatu jauh Tuhan dari harapan kami, bahkan kami Tuhan sebagai orang-orang percaya yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan tetapi miskin di hadapan manusia, menderita di hadapan manusia, kami mau tetap setia, kami mau tetap semangat, kami punya DNA-nya Tuhan, dan kami terus bisa menderita bagi Tuhan dan rela menderita bagi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat yang menang suatu saat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita